Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Darilah dengan NPM 11211187 dari kelas H1 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dengan mata kuliah Manajemen Keuangan. Analisis rasio keuangan atau Financial Ratio Analysis adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Hal ini biasanya dilakukan oleh akuntan pada akhir periode perusahaan dalam satu tahun. Hasil analisis kemudian dilaporkan kepada pihak manajemen sebagai pedoman informasi untuk menentukan keputusan atau kebijakan perusahaan di periode selanjutnya. Selanjutnya ada fungsi analisis rasio keuangan. Selain menjadi alat ukur sehat atau tidaknya sebuah perusahaan, analisis rasio keuangan memiliki manfaat lainnya, seperti melihat tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Kemudian fungsinya bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Yang ketiga, sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan. Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan kreditur. Selain itu ada juga fungsinya itu menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Kemudian ada analisis kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dalam kompetitor sebagai bahan referensi audit internal transaksi yang terjadi pada perusahaan baik dari sektor keuangan, operasional, atau sektor lain. Yang terakhir ada menentukan nilai kewajaran keuntungan yang diperoleh perusahaan. Nah, berdasarkan poin-poin yang baru saya tadi sebutkan, analisis laporan ini intinya memiliki dua peran. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan, dan yang kedua, sebagai evaluasi baik oleh pemilik usaha maupun pihak internal seperti kreditur atau investor. Selanjutnya kita ke macam-macam rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Nah, jenis rasio keuangan yang ini adalah yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial atau likuiditas perusahaan dalam jangka pendek. Rasio likuiditas dapat dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah rasio lancar atau current ratio. Rasio ini tuh yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Apabila rasio lancar 1:1 atau 100%, berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar. Jadi dikatakan sehat jika rasionya berada di atas 1 atau di atas 100%. Artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar. Nah, untuk rumusnya kalian bisa lihat di gambar ya. Yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi utang lancar. Semakin besar rasio ini, semakin baik. Angka rasio ini tidak harus 100% atau 1:1. Walaupun rasionya tidak mencapai 100%, tapi mendekati 100% juga sudah dikatakan sehat. Rumus rasionya kita bisa lihat lagi di gambar ya. Untuk jenis rasio keuangan yang kedua yaitu ada rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba. Dengan menggunakan rasio ini, kita
dapat mengetahui secara langsung kelangsungan hidup perusahaan atau going concern. Terdapat 5 ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas. Yang pertama ada margin laba kotor atau gross profit margin. Nah, ini tuh merupakan ukuran persentasi dari setiap hasil sisa penjualan sesuai perusahaan membayar harga pokok penjualan. Buat rumus gross profit marginnya bisa dilihat di gambar. Selanjutnya ada margin laba bersih atau kita kenal dengan net profit margin. Perbedaan dengan gross profit margin, rasio ini tuh rasio menghitung persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran termasuk bunga dan pajak. Sederhananya, rasio ini tuh mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih. Rumusnya kita bisa lihat lagi di layar ya, di gambar. Yang selanjutnya ada return of asset atau kita singkat dengan ROA, yaitu menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang dimiliki perusahaan. ROA juga sering disebut return of investment. Perhitungannya, rumusnya kita bisa lihat di gambar ya. Rasio keuangan jenis ketiga yaitu rasio solvabilitas. Rasio ini merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai dengan utang dan mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jika perusahaan dilikuidasi, dengan arti lain yaitu mengukur likuiditas jangka panjang perusahaan sehingga memfokuskan pada sisi kanan neraca. Nah, untuk bagian dari solvabilitas ratio ini kita cuma tinggal lihat-lihat rumusnya aja kayak di video ya. Untuk contoh, saya akan menggunakan laporan keuangan dari PT Lalala. Nah, ini contoh perhitungan current ratio. Jadi, rumusnya adalah aktiva lancar dibagi utang lancar. Dengan nominal aktiva lancarnya adalah 1.160.000.000 dibagi 1.060.000.000. Hasilnya adalah 1,9. Selanjutnya ada contoh untuk quick ratio, yaitu rumusnya aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Nominal nanti hasilnya adalah 1%. Ini untuk contoh gross profit margin bisa kita lihat saja ya di layar. Rumusnya laba kotor dibagi penjualan, hasilnya itu 0,375. Kemudian ini untuk contoh net profit margin, rumusnya adalah laba setelah pajak dibagi penjualan, hasilnya adalah 18,83%. Kemudian ada ROI atau ROA, yaitu rumusnya laba setelah pajak dibagi total aset dan hasilnya itu kita dapat 20,54%. Selanjutnya ada total debt to total asset ratio yang rumusnya adalah total hutang dibagi total aktiva nanti dikali sama 100% dan hasilnya adalah 91,37%. Yang terakhir ada total debt to equity ratio. Catatan ya, semisal total equities kita itu 2 miliar. Rumusnya adalah total hutang dibagi total equity dikali 100%, maka hasilnya adalah 53%. Sekian video presentasi manajemen keuangan tentang rasio keuangan yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.